Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang haram dilakukan ketika kita tidak punya wudu. Dari keterangan kitab Islam Taufik halaman 20 dan cetakan kitab Maktabatul Hidayah Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala. Namun sebelumnya mari kita baca Fatihah. Al-Fatihah. Faslun wa man intaqada wuduhu harum alaihi. Fasal ini menjelaskan barang siapa yang wudunya rusak ataupun batal, harum alaihi as-sholatu, maka haram baginya melakukan sholat. Jadi sholat tidak boleh kalau nggak punya wudu. Wa tawafuh dan tawaf mengelilingi Ka'bah kalau nggak punya wudu tidak boleh. Wa hamlul mushafih, membawa mushaf Al-Quran itu tidak boleh. Wa massuhu, dan menyentuhnya juga tidak boleh. Membawa dan menyentuh Al-Quran kalau tidak punya wudu itu tidak boleh. Illa lishabiyyi, kecuali bagi anak kecil. Lidirasati, karena keperluan untuk belajar. Jadi anak kecil nggak punya wudu pegang Quran karena untuk belajar itu tidak apa-apa. Kalau orang yang sudah besar, dewasa, balik, itu tidak boleh. Kalau tidak punya wudu tidak boleh bawa, tidak boleh menyentuh. Kemudian wa 'alal junubi hadihi wa qira'atul Qur'ani wa muksul masjidi. Dan ditambah lagi bagi orang yang junub, orang keluar sperma belum mandi besar, maka yang haram adalah hadihi, artinya mulai dari sholat, tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan ditambah lagi membaca Al-Quran, wa qira'atul Qur'ani. Jadi membaca Al-Quran bagi orang yang hadas besar karena junub, karena keluar sperma atau mani, itu tidak boleh baca Al-Quran. Wa muksil masjid, tidak boleh berada dalam masjid, harus keluar. Itu tambahannya. Kemudian wa 'alal haidi, kalau orang yang sedang haid, wan nufasai, dan orang yang sedang nifas, hadihi, artinya yang tidak boleh dilakukan adalah mulai sholat, tawaf, membawa Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, diam di masjid, dan ditambah lagi wassaumu qabla al-inqita. Artinya apa? Puasa sebelum inqita, sebelum mampat. Jadi sebelum darahnya itu mampat tidak boleh dia puasa. Jadi di sini ada kata-kata inqita, artinya mampat itu sudah tidak keluar lagi darahnya, meskipun dia belum mandi itu boleh puasa. Misalkan nih pas sahur dicek ya, setelah di cross check ternyata darah nifasnya atau darah haidnya sudah tidak keluar lagi. Padahal imsak ini kalau mandi saya imsak ini nanti. Kalau mandi tidak nututi sahur aja tidak apa-apa. Terus niat puasa boleh meskipun belum mandi, asalkan sudah pasti inqita, sudah selesai haidnya. Jadi masuk imsak dia masih belum mandi, terus setelah itu kan pasti mandi lah, kan mau sholat subuh, itu tidak apa-apa kalau orang haid atau orang nifas. Jadi asalkan sudah inqita, sudah selesai, sudah tidak keluar, itu boleh langsung puasa. Namun kalau belum inqita, belum selesai haidnya masih keluar, maka haram puasa ini, tidak boleh. Dan wajib diqodoi ya kalau puasa. Kalau sholat tidak. Kecuali sholat yang ini ya, yang bisa dijamak, yang mana dia itu inqitanya di sholat yang kedua, yang cukup untuk digunakan takbiratul ihram. Maka sholat yang bisa dijamak itu juga wajib diqodoi. Berikutnya wa tamkinuz zauji wasayyidih minal istimta'i baina surratiha wa rukbatiha. Nah, ini lagi yang dilarang adalah memperbolehkan suami ataupun sayyid. Kalau dulu kan masih zaman-zaman dulu itu ada budak istilahnya ya. Jadi orang yang memiliki budak itu namanya sayyid, tuan. Kalau sekarang nggak ada. Jangan samakan pembantu itu dengan budak, bukan. Ibu rumah tangga itu bukan budak, itu orang biasa yang bekerja, orang merdeka, itu tidak sama. Jangan disamakan. Jadi tidak boleh. Beda kalau dulu, di zaman dulu ya, itu memang ada budak perempuan itu ada. Kalau sekarang sudah tidak ada. Apa yang tidak boleh? Memperbolehkan suami atau sayyidnya istimta. Istimta itu
bertumbuh mesra atau ambil enak-enak ya, bainas surah wa rukbah, antaranya pusar dan lutut dan pusar itu tidak boleh dikasih longgar sama suami meskipun manten baru ya, tidak boleh kalau lagi bocor. Jadi antara pusar itu nggak boleh diapa-apain. Lainnya kalau lain itu ya terserah, ada apa-apa. Yang penting jangan main di antara pusar dan lutut, karena di situ ada zona merah, zona bahaya ya. Bisa kecemplung nanti, salah alamat bahaya. Makanya tidak boleh, takutnya nanti nggak kuat kecemplung bahaya. Makanya itu kapan qoblal ghusli. Nah, ini yang jadi catatan ya bagi orang yang haid dan nifas. Ini catatannya di sini qoblal ghusli, sebelum mandi. Jadi bukan hanya inqitok syaratnya di sini, tapi qoblal ghusli. Meskipun sudah selesai haidnya, sudah selesai nifasnya, itu nggak boleh langsung main serang gitu aja ya, nggak boleh langsung berperang, harus mandi dulu. Jadi ingat ya, sekarang ini musimnya manten baru, perhatikan ya yang baru-baru ini, yang lagi ganas-ganasnya mungkin. Jadi perhatikan kalau si istrinya itu lagi haid, kalau nifas ya nggak mungkin kan, nifas melahirkan. Kalau melahirkan kan bukan manten baru. Nah, kalau yang sedang haid itu tidak boleh dekat-dekat bertubuh mesra antara pusar dan lutut. Kalau lain itu boleh, terserah. Boleh kalau yang lain. Dan kalau sudah selesai, sudah mapat, sudah gak keluar, jangan langsung main serang, suruh mandi dulu istrinya, mandi besar. Baru setelah mandi, kalian boleh bercinta. Itu aja ya penjelasannya, semoga bermanfaat. Nah, sekarang kita mana dulu? Faslun utawi iku hasal wa maning takodok. Lan utawi samane wong takodok rusak wudu wa wudi wong haruma moko haram ala ini ngatasi wong as-shalatu apa salat. Wa tawaf ulang tawaf wa hamdul musafir kawa musaf wa masulan kok mushaf illa lisabian maring sabi didirasati krono kanggo belajar. Wa adamu alal junub bila ngatasi wong kang junub. Hadihi utawi iki ya yang disebut tadi qiraatul Qur'an dan maca Qur'an wa muksul masjid dan manang masjid wa alal haid lan sing wong kang haid wa nufasai bang nifas. Hadihi ya iki tawaf ilahiri sampai kepokul sampai bocor itu mau ditambah usaha bulan poso qabla kita ing dalam sadurunge mampet. Wa tamkinu zaujati lan ora konang oleh ngangaken buju wa sayyidilan lan ya sayyid minal istintai saking ngalap enak-enak baina suratiha makarani pusari haid atau mar'ah perempuan yang sedang haid dan nifas berubati halan dengkuli mar'ah haid dan nifas qabla ghusli ing dalam sadurunge atus. Faslun tining menika fasal pemanen takotoh tining pasir orang serosa wuduhu menapa wudu orang harum maka haram alaihi atas orang as-shalatu menapa salat atau wahubun atau wa hamlul musatiban ngibah mushaf wal masuhu banyiting mushaf illa lisabi kanging kandi sobi anak ini diderosati kakui ajar wa alal junub dan haram atas orang sejunub hari menapa menika kesebut wa qiraatul Qur'ani ban maos Qur'an wa muksul masjid ban eneng dalam masjid wa alal haid ban haram yang atas orang sehat wan nufasa ibn orang senifas. Hadihi menapa mereka disebut mulai dari sholat sampai nang masjid la wasamuban haram boleh apa sah qabla inggoto sebelum mampet. Wa tamkinu zaujiban meleaki lakeh abri kalakeh wa sayyidiban sayyid minal istintai dari ngalakman nyaman baina suratiha ing dalam antarana bujla wa rubbatiha bujla reng bini wa rubbatiha ban ta'at reng bini la qabla ghusli sebelum mandi. Apa boleh terangkat di semakin lama mau kita mandi oleh saya nggak matananya foto kedingakin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Demikian penjelasannya. Bila ada keterangan makna atau bacaan yang salah atau nafsi, kalau yang benar maka itu minallah. Aku minallah. Kalau ada yang salah aku nafsi, kalau ada yang benar minallah. Wallahualam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.